Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregorius Mariano Satrio Brilian. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang saya akan jelaskan pertama adalah masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 di Indonesia. Yang kedua adalah kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan yang ketiga adalah kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Setelah Perang Dunia Kedua, secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau juga disebut dengan Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer. Artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya suatu kabinet bergantung pada dukungan dari anggota parlemen. Ciri utama masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Karena sering terjadi pergantian kabinet, rakyat mengalami kesulitan karena adanya berbagai gangguan keamanan dan beratnya ekonomi yang menimbulkan labilnya sosial ekonomi. Adapun gangguan-gangguan keamanan tersebut antara lain, yang pertama, pemberontakan Kahar Muzakar tanggal 17 Agustus 1951 di Sulawesi Selatan. Yang kedua, pemberontakan di Jawa Tengah, di Kebumen. Pemberontakan dilakukan oleh Angkatan Umat Islam di bawah pimpinan Kiai Tumalangu yang setelah intinya dapat ditumpas, sisanya bergabung dengan Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan di Aceh. Pengikut Tentara Islam Indonesia di Aceh memproklamirkan daerahnya sebagai bagian dari NII pada tanggal 20 September 1953. Keempat, peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat Kolonel Bambang Supono yang tidak menyetujui kebijaksanaan Kolonel Abdul Hussein Nasution selaku Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955. Peristiwa ini merupakan lanjutan peristiwa sebelumnya, karena dianggap bahwa pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatannya. Yang keenam, Dewan-Dewan Daerah. Diawali dengan pembentukan Dewan Benteng oleh Kolonel Ismail Lengah di Padang 20 November 1956 dengan ketuanya Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 Darat Teritorium di Padang. Mereka mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat tentang otonomi daerah. Yang ketujuh, usaha pembunuhan terhadap kepala negara. Rasa tidak puas golongan ekstrim kanan memuncak pada dan melampiaskannya dalam bentuk usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Perguruan Cikini, Jakarta 30 November 1957. Kondisi politik pada demokrasi liberal. Politik sebagai panglima merupakan semboyan partai-partai pada umumnya, sehingga berlomba-lombalah para partai politik untuk memperebutkan posisi panglima ini. Lembaga seperti DPR dan konstituante hasil pemilu merupakan forum utama politik, sehingga persoalan ekonomi kurang mendapatkan perhatian. Politik luar negeri Indonesia semakin mantap setelah diterima sebagai anggota PBB ke-60 pada tanggal 27 Desember 1950. Cara-cara damai yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Belanda tentang Irian Jaya tidak memperolehkan penyelesaian yang memuaskan.
seperti telah tercantum dalam persetujuan KMB, sehingga secara sepihak pemerintah Indonesia membatalkan perjanjian tersebut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953. Sumbangan positif Indonesia dalam dunia internasional adalah dikirimkannya tentara Indonesia dalam United Nations Emergency Force untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Pasukan ini diberi nama Garuda 1 dan diberangkatkan pada Januari 1957. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Meskipun Indonesia telah merdeka, tapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi ekonomi daerah liberal. Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Guting Syarifuddin. Sebagai Menteri Keuangan, kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang. Caranya memotong semua uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas, hingga nilainya tinggal setengahnya. Yang kedua, sistem ekonomi gerakan benteng. Ketiga, nasionalisasi sejak fase bank. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba. Yang kelima, persaingan finansial ekonomi. Yang keenam, rencana pembangunan 5 tahun. Yang ketujuh, musyawarah nasional pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.